Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, memakai sandal menjadi rutinitas setiap hari kebanyakan orang saat beraktivitas, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Selain untuk menghindari hal yang membahayakan seperti benda tajam, memakai sandal juga turut menghindari dari kotoran dan najis. Dari alasan tersebut, ternyata Islam juga mengatur mengenai adab-adab memakai sandal atau alas kaki. Seperti apa adab-adab yang dianjurkan dalam mengenakan alas kaki atau sandal? Adakah larangan-larangan tertentu dalam mengenakan alas kaki atau sandal? Mari simak ulasannya ini hingga tuntas agar tak salah tafsir dan sesat. Adab memakai sandal yang ditekankan dalam Islam adalah larangan memakai sandal sebelah. Meskipun saat itu sandal tiba-tiba putus saat berjalan, namun hal tersebut sudah ditegaskan Rasulullah melalui sabdanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika tali sandal kalian copot, maka janganlah berjalan dengan satu sandal sehingga memperbaiki sandal yang rusak." Hadis riwayat Muslim. Mengenai larangan mengenakan satu sandal saat berjalan, para ulama memberikan beragam keterangan tentang larangan Nabi tersebut. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa larangan tersebut karena menyebabkan hal yang tak pantas terlihat, akan terlihat suatu penampakan yang cacat dan menyelisihi sikap wibawa. Di samping itu, kaki yang memakai sandal akan lebih tinggi dari kaki sebelahnya, sehingga hal itu tentunya juga akan membuat kesulitan saat berjalan, bahkan bisa saja menyebabkan terpeleset. Sehingga larangan memakai sandal sebelah ini begitu ditekankan untuk menghindari dari hal-hal buruk yang bisa menimpa pemakainya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berjalan dengan satu sandal, hendaknya kedua sandal tersebut dilepas ataukah dipakai keduanya." Hadis riwayat Muslim. Namun seseorang yang mengalami masalah pada sandalnya saat berjalan, bukan berarti memilih berjalan dengan sandal sebelah. Seseorang yang sandalnya putus sebelah, hendaknya berhenti sejenak untuk memperbaiki sandal tersebut. Namun apabila sudah tak lagi bisa diperbaiki, maka hendaknya melepaskan semua sandal dan kembali melakukan perjalanan dengan tanpa alas kaki. Mengenai hukum memakai satu sandal, banyak ulama yang menjelaskan jika hukumnya adalah makruh. Pendapat Imam An-Nawawi adalah hukumnya makruh, sebab hal ini adalah termaksud adab dan irsyad. Dalam kaitannya larangan memakai sandal sebelah, ada juga ulama yang menyatakan bahwa seseorang harus juga berlaku adil pada kaki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal, hendaklah dia memakai kedua-duanya atau melepas kedua-duanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu memakai sandal sebelah, apakah termasuk cara setan? Larangan berjalan dengan memakai sandal sebelah ternyata bukan hanya saja berkaitan dengan wibawa, rentan terpeleset atau rentan terkena kotoran atau najis. Ada juga ulama yang berpendapat, jika berjalan dengan satu sandal, maka seseorang tersebut mengalami permasalahan akal. Selain itu ada juga yang berpendapat, jika memakai sandal sebelah adalah merupakan cala berjalannya setan. Ibnu Ar-Rabi dalam Syarah Musyikul Al-Athar mengatakan, "Sesungguhnya setan berjalan dengan satu sandal." Hadis riwayat At-Tawawi. Di sisi lain, Al-Baihaqi berpendapat bahwa memakai sandal sebelah merupakan makruh karena hal tersebut memicu popularitas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan berjalan menggunakan satu sandal." Dengan hadis ini menegaskan jika memakai satu sandal merupakan gaya berjalannya setan. Sahabat yang beriman, itulah alasan dan mengapa memakai sandal sebelah dilarang karena menimbulkan hal buruk dan termasuk salah satu gaya setan. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sebagai manusia kita membutuhkan asupan energi yang dapat menyeimbangkan kondisi tubuh.
Kita tidak bisa hidup jika tidak makan dan minum. Sebab kita adalah makhluk hidup, tentunya akan hidup jika diberi nutrisi. Tetapi kita tidak usah khawatir, karena kini sumber makanan sangat berlimpah. Berbagai macam jenisnya pun ada hanya untuk kita. Tibalah di akhir zaman, sang lelaki bermata satu akan tiba di dunia ini. Dialah Dajjal, orang yang akan menggoncangkan keimanan seseorang. Maka jika tidak ada iman yang kuat dan kokoh, cukup sulit bagi kita untuk terhindar dari rayuan Dajjal. Sebab ia memiliki cara yang ampuh untuk membuat manusia melihat bahwa apa yang benar itu menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Bukan hanya itu, kedatangan Dajjal dapat membuat umat Islam kelaparan. Pasalnya, salah satu tanda kedatangan Dajjal ialah akan tibanya musim paceklik selama 3 tahun. Hal itu menandakan bahwa kita tidak akan merasakan rezeki yang berlimpah seperti saat ini, melainkan keadaan kekeringan, kelaparan itulah yang akan kita rasakan. Sesungguhnya 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, di tahun pertama, langit menahan sepertiga air hujannya, bumi menahan sepertiga hasil tumbuhannya. Dan di tahun kedua, langit menahan 2/3 air hujannya dan bumi juga menahan 2/3 hasil tanamannya. Dan di tahun ketiga, langit menahan seluruh yang ada padanya dan begitu pula bumi, sehingga binasalah setiap yang memiliki gigi pemanah dan kuku. Jika demikian, kita makan apa? Dalam hadis riwayat Ahmad, Asma berkata, akan tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa sehingga aku khawatir terkena musibah kelaparan. Dan apa yang bisa dimakan oleh kaum mukmin pada waktu itu? Nabi SAW menjawab, Allah mencukupkan kepada mereka dengan makanan yang diberikan kepada penduduk langit atau malaikat. Hadis riwayat Ahmad. Kita tahu bahwa malaikat itu tidak memiliki nafsu. Otomatis nafsu untuk makan dan minum pun tidak ada. Dan benar bahwa mereka itu tidak akan makan dan tidak pun minum. Apakah itu berarti kita pun tidak akan makan dan minum? Lantas apa yang kita makan? Asma berkata, wahai Nabi Allah, bahwasannya malaikat tidak makan dan tidak minum. Nabi menjawab, akan tetapi mereka membaca tasbih dan mensucikan Allah. Dan itulah makanan dan minuman kaum beriman saat itu, tasbih dan takdis. Hadis riwayat Abdul Rajak atau Yalisi Ahmad Ibnu Akasir. Sahabat yang beriman, hanya tasbih dan tasdiklah yang menjadi penguat kaum muslimin. Kita tidak akan merasakan bencana ini sebagai suatu masalah yang besar. Kita akan selalu yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Maka tidak akan ada kekhawatiran dalam hati kita atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.